Sekarang kita sebutin yuk gereja dan kita. Yuk. 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah anak gabungan Rayon 5. Hari ini kita akan dilayani dari teman-teman dan kakak-kakak GBI Pondok Gede Plaza, GBI Jati Makmur, dan GBI Satria Square. Nah, sebelum ibadah dimulai, yuk sama-sama perhatikan tata tertib selama ibadah. Adik, baik, kakak kasih tahu ya. Peraturan yang pertama adalah berpakaian yang rapi. Kalau kita mau ibadah ketemu Tuhan Yesus, pakaiannya harus yang bagus, yang rapi. Dan yang kedua, yaitu saat ibadah adik-adik harus jaga sikap ya. Adik-adik tidak ada yang ngobrol atau sambil makan atau sambil bercanda. Harus fokus. Yang ketiga, adik-adik saat dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak duduk yang rapi supaya Tuhan Yesus senang. Jadi setiap apapun yang disampaikan Tuhan itu masuk deh di pikiran. Ya, terima kasih. Selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini kami akan memulai ibadah gabungan Rayon 5. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu, amin. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Bertemu lagi di ibadah anak gabungan Rayon 5. Adik-adik di rumah udah pada siap belum untuk memuji Tuhan? Kita mau siapin hati kita dulu ya, karena udah lama banget nih, udah 2 bulan yang lalu kita ibadah gabungan, sekarang kita ketemu lagi. Hari ini yang akan melayani ada dari GBI Pondok Gede Plaza, ada dari GBI Jati Makmur, dan ada dari GBI Satria Square. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik yuk. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Semuanya di rumah tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada lagi pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Meskipun keadaannya masih di rumah, tapi kami yakin ya Tuhan, kasih dan sukacita-Mu selalu menyertai kami. Meskipun kami di rumah, Tuhan urapi kami biar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan. Biar kiranya hanya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Biar lebih semangat lagi, kakak mau nanya dulu nih kabar adik-adik. Kalau kakak bilang, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik jawabnya gimana? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke. Percobaan ya, kita coba-coba ya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kurang semangat. Ayo dong, kita harus lebih semangat lagi ya. Suaranya harus lebih keras lagi, siap? Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang biar semangat, kita mau angkat 1 pujian terlebih dahulu. Yuk buka musik. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Sampai apa? Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit. Dari terbit matahari. Sampai apa? Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Siap-siap daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam, Ku melintasi padang putih yang membentang. Yesus besertaku, terbang. terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, Di kanan kau di ada, kiri, di kiri kau ada di ada, atas dan di bawah. kau ada, Di sukaku, di suka kau ada, di duka, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi dari awal lebih semangat. Daki-daki gunung yang tinggi. turun. Turun lembah yang dalam, Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada. mana muka senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Di bawah kau di suka kau. Muka sedihnya mana? Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih. Biar lebih semangat lagi yuk kita mau teriakan haleluya 3 kali ya kakak-kakak. Adik-adik di rumah ya. Yuk kita angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau sorakan haleluya 3 kali. Siap-siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah. Oke adik-adik, nah, kita mau menyatukan hati kita ingin bernyanyi karena Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga kita yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita di dalam keadaan seperti apapun, tapi kita harus tetap percaya dan yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Pasti Dia akan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Oke adik-adik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, Ajarku selalu perintah-Mu, seperti untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku selalu perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikian
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi juga ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Engkau yang berencana, Engkau yang bersaksi Tuhan di tengah hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu, agar setiap kata-kata yang diberikan, yang disampaikan itu berasal daripada-Mu dan turut dengan perintah-Mu juga Bapa. Dan Kau memberkati kami juga yang mendengarkan Tuhan, agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Baal yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang penyembahan yang baru, sebuah sikap yang menyembah dengan sikap hidup yang benar dalam unity, rendah hati, dan Tuhan akan memperlihatkan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Yuk kita simak sama-sama ya adik-adik ya. Pada masa kehidupan Nabi Elia, kekeringan memenuhi negeri itu. Tidak ada hujan bertahun-tahun. Gak cuma tanaman, bahkan hewan mereka juga mati loh adik-adik. Orang Israel menjadi putus asa. Tapi adik-adik tahu gak? Kalau kekeringan ini dikirim oleh Tuhan loh. Kenapa ya? Karena orang Israel tidak taat. Bahkan raja mereka, Raja Ahab, itu juga raja yang membenci Tuhan. Bahkan dia membenci Nabi Elia, seorang nabi dan utusan Tuhan. Suatu hari Nabi Elia datang ke hadapan raja. Tapi raja marah dan berkata, "Apa yang kau inginkan Elia?" Terus Elia bilang sama Raja Ahab, kalau Tuhan sedih kalau Raja Ahab mengikutin berhala dan tidak boleh menyembah yang lain, harusnya hanya menyembah Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak, di Gunung Karmel Elia membangun sebuah mezbah untuk Tuhan, yaitu satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi adik-adik, Raja Ahab menyuruh para nabi untuk membangun mezbah mereka sendiri untuk dewa-dewa palsu mereka. Lalu kemudian Elia berkata, "Ini peraturannya ya, kamu meletakkan seekor lembu jantan di atas mezbahmu, dan aku akan menempatkan satu di atas mezbahku. Kemudian kita berdoa, saya berdoa kepada Tuhan yang hidup sejati, dan kamu juga boleh berdoa kepada Tuhan palsumu. Nah, nanti dia akan mengirimkan api dari surga dan membakar mezbah. Jika Baal adalah Tuhan yang nyata, dia akan mengirimkan api dari surga dan membakar mezbahmu." Tapi adik-adik, ternyata nabi-nabi palsu ini mulai lebih dulu mereka berdoa, berteriak, menyakiti diri sendiri, tapi gak ada yang terjadi apa-apa loh adik-adik. Mereka hampir putus asa, mereka menangis, mereka gak tahu harus ngelakuin apa lagi. Tapi adik-adik, giliran Elia, dan Elia berdoa, bahkan Elia mengambil air adik-adik dan melemparkannya ke atas mezbah. Itu basah loh adik-adik, gak mungkin api turun. Kira-kira api itu akan turun gak ya? Wah, ternyata saat Elia berdoa, Tuhan tunjukkan kepada semua orang-orang kalau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Tiba-tiba adik-adik, langit terbuka dan ada kolam api besar meledak dari langit ke altarnya Elia dan mulai membakar seluruh mezbah. Dan mereka tahu kalau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dan orang-orang semua terkejut, tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka tahu sebenarnya kalau Tuhan itu adalah Tuhannya yang Elia sembah adalah Tuhan yang benar. Shalom adik-adik. Di akhir kisah tadi kita sama-sama mengetahui bangsa Israel pada akhirnya mereka kembali ke jalan Tuhan. Mereka bertobat. Nah, dari peristiwa tadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, bagaimana agar doa itu didengar Tuhan. Yang pertama adalah Elia membangun kembali mezbah Tuhan yang sudah diruntuhkan pada zaman Raja Ahab, di mana pada waktu itu bangsa Israel membelakangi Tuhan, meninggalkan jalan-jalannya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan kembali, tapi menyembah kepada dewa-dewa Baal. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Elia adalah membangun mezbah kembali. Yang kedua adalah unity, ya. Ketika sudah mezbah dibangun kembali, lalu Elia dikatakan mengambil 12 batu penjuru. Artinya
sebagai lambang kesatuan. Tidak bisa hanya beberapa orang saja atau beberapa anak-anak Tuhan saja, tapi Tuhan mau semuanya kita unity, bersatu di dalam Tuhan, ya. Yang ketiga adalah memberi persembahan yang benar, yaitu lembunya harus sudah disembelih. Kalau tidak disembelih, maka lembunya ketika akan dipersembahkan akan lari. Jadi harus disembelih. Artinya apa di sini? Kita pun kedagingan kita harus disalibkan. Kedagingan itu apa, Kak? Nah, kedagingan itu adalah mengikuti keinginan kedagingan seperti malas-malasan, ya. Ya, mungkin selama masa pandemi adik-adik tidak bisa ibadah secara tatap muka di gereja, ya, sudah hampir 2 tahun ini. Tapi itu jangan membuat semangat adik-adik kendur. Harus tetap semangat mengikuti ibadah lewat Zoom online. Apalagi mungkin malas-malasan berdoa, malas-malasan membaca firman Tuhan, ya, itu tidak boleh, harus disalibkan, ya. Berikutnya apa? Berikutnya memberi yang terbaik. Pada waktu itu apa yang terbaik? Karena dikatakan 3,5 tahun tidak turun hujan. Berarti keadaannya adalah gersang, keadaannya panas, dan tentunya yang paling mahal pada waktu itu adalah air. Tapi di situ dikatakan di firman Tuhan, Elia menyuruh untuk membawa 4 buyung atau 4 ember berisi air untuk dicurahkan kepada persembahan. Bukan sekali, tapi sebanyak 3 kali. Artinya sebanyak 12 buyung atau sebanyak 12 ember. Artinya apa di sini? Sesuatu yang mahal itu diberikan bagi Tuhan. Apa yang terjadi ketika itu? Maka Tuhan menjawab doa-doa Elia. Tuhan menampakkan diri dengan menurunkan apinya dari surga, membakar seluruh korban persembahan. Bukan saja lembunya saja yang terbakar seluruhnya, tapi kayu api yang basah tadi pun terbakar seluruhnya. Bahkan air yang menggenangi sekeliling mezbah, ya, dikatakan parit itu penuh dengan air, itu pun menjadi kering karena api Tuhan membakar seluruh air yang ada. Luar biasa, bukan? Kalau secara logika pasti sesuatu yang basah tidak akan mudah terbakar. Contohnya seperti adik-adik membuat satu percobaan lilin, ketika sumbunya dicelupkan ke air, waktu mau dihidupkan tidak akan menyala, harus dikeringkan terlebih dahulu. Tapi yang terjadi pada waktu itu adalah Tuhan menyatakan kekuasaannya. Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mendengarkan seruan doa-doa kita. Sebab itu, mari kita tetap bersatu, kita tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga sendiri, tapi juga berdoa untuk orang-orang lain. Teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan tempat tinggal adik-adik, bawa dalam doa. Baik, ya. Jadi bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah seperti yang Elia lakukan. Bangun kembali mezbah, unity, berikan yang terbaik, berdoa sungguh-sungguh, maka doa-doamu Tuhan akan jawab. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami dari awal hingga akhir, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Kami ingin Tuhan berkati kami agar kami selamat dari gereja sampai rumah, Tuhan. Berkati juga orang tua kami, Tuhan, agar selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang berlimpah, Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.